Cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa uhayyikum tahiyatan islamiyah wa tahiyatul islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sami sehat sedaya Bapak Ibu. Ketoke kok seger-seger niki. Oh, sampun dianget-anget Ibu nggih, ngagem teh. Wonten sate niki, masyaallah. Besok pagi udah nggak bisa Bapak Ibu seperti ini. Kalau mau dicoba nggih monggo. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini saya luar biasa senang dan berbahagia karena bisa bertemu dan bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian yang penuh dengan semangat sampai suk-sukan ngenten iki nggih Ibu. Yang belakang itu Bu, itu bisa gerak nggak Bu itu? Mesake kula rada suk-sukan ya teng mriki Bu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala ala ma asda wa an'am. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Wa huwa alladzi ja'ala hadhihi ad-dunya daral imtihanat wa tajribat wa ja'ala al-akhirata daran ni'am wal maladat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini syukur yang pertama adalah kita masih bisa bangun lagi. Alhamdulillah. Sampun sami disyukuri napa dereng niki wau? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Pernah bertanya enggak Bapak Ibu, kenapa kok saya dibangunkan lagi pada pagi hari ini? Nate napa dereng bertanya dalam hati, Duh Gusti, kalau kok dipilih ngonten niku, saya kok dipilih lagi untuk bangun pada pagi hari ini. Seandainya Allah tadi tidak membangunkan kita, bisa atau tidak kira-kira? Oh, sangat mudah sekali bagi Allah untuk tidak membangunkan kita. Tapi kenapa Bapak Ibu sekalian ini sebagai hamba-hamba yang terpilih untuk dibangunkan lagi pada pagi hari ini? Maka Allah di situ ingin menguji kita sebetulnya, untuk apa kamu gunakan nikmat bangunmu itu? Apakah untuk beribadah ataukah melanjutkan maksiat lagi? Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah menikmati salah satu nikmat Allah pada pagi hari ini dengan beribadah kepada Allah.
insyaallah. Dan seperti tadi ngintikannya Bapak, bahwasannya nanti malam kita sudah sampai pada bulan Ramadan. Tapi apakah sudah pasti sampai? Sudah pasti sampai Pak nanti maghrib? Nek wonten sing saged jamin, enten Bu ngacung saged jamin. Wonten nggih? Insyaallah. Kebetulan qadarallah wa masya'a fa'ala, tetangga saya pas depan rumah. Jadi ibu bapak tahu rumah saya nggih? Rumah bapak saya jalan ke Semea Bu, jalan ke Semea, lapangan Ahmad Zaini, lapangan Godean. Itu ke utara sedikit 100 meter di kiri jalan ada toko sepeda. Nah, Mayasari. Tentriku. Tetangga depan rumah saya, Bapak Riono, malam tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak sosial, okay. Saya di situ membayangkan, ya Allah, mungkin beliau ini sudah menyiapkan sarung terbaiknya untuk menyambut Ramadan. Mungkin beliau ini sudah menyiapkan Al-Quran terbaiknya untuk dikaji selama Ramadan. Mungkin beliau ini sudah mencuci sajadahnya untuk digunakan sholat tarawih nanti malam. Tapi kata Allah tidak demikian, sudah diambil terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak bisa sedikit pun kita menjamin bahwasannya kita ini masih bisa sampai maghrib nanti. Gini hukum kata, bisa jadi setelah ini turun. Ya, kan tidak ada yang tahu. Bisa jadi nanti siang, bisa jadi nanti sore. Kita hanya terus berdoa, ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Maka alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri banyak-banyak nikmat dari Allah, termasuk nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasakan pada pagi hari ini. Lebih-lebih lagi kenikmatan sehat, nikmat sempat yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat fi yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Niki atas jam pinten Bapak Ibu? Kalau di poster tertulis Bu, dari subuh sampai berbahagia. Berarti saya bertanggung jawab atas kebahagiaan Bapak Ibu, ya. Nah, kalau tidak bahagia berarti kita nggak pulang ya Bu ya? Ya kan, dari subuh sampai berbahagia di posternya itu. Oh, berarti saya harus bikin bahagia Bapak Ibu nih. Kalau nggak bahagia nggak boleh pulang berarti. Insya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah ini suka sholawatan mboten nggih? Purun apa mboten? Purun nggih. Angsal napa mboten? Sholawatan dulu ya kita untuk membuka pagi hari ini ben rada melek sithik nggih. Ya, supaya agak terbuka sedikit kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga nanti kita semua bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya.
mengingat bagaimana Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling kasih, Bapak Ibu, orang yang paling sayang kepada sesamanya. Bahkan sudah disakiti pun Nabi Muhammad masih sayang kepada orang yang menyakiti. Saya ceritakan sedikit beberapa kisah di antara betapa luasnya hati Nabi Muhammad dan betapa sempitnya kita ternyata. Jadi ketika itu ada perang, Bapak Ibu, sami ngertos perang Uhud nggih? Pernah dengar perang Uhud, Bapak Ibu? Iya, perang Uhud. Diceritakan dalam beberapa riwayat di perang Uhud itu Nabi Muhammad itu terluka parah, Bapak Ibu. Bahkan secara detail diceritakan bagaimana Nabi Muhammad ini terluka, di mana dahinya itu sobek, di mana gerahamnya itu lepas, di mana wajahnya ini bercucuran dan berlumuran darah, kemudian badannya juga penuh dengan darah. Tapi ada hal yang aneh, satu hal yang aneh dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika itu. Seperti ini Nabi Muhammad niku. Nah, jadi darah yang mengucur dari wajahnya itu ditadai seperti ini. Diambil darahnya tersebut, kemudian dilapkan ke dada seperti ini. Jadi dari pipi mengucur darah diambil, kemudian dilapkan ke dada. Dari dahi diambil, kemudian dilapkan ke dada lagi. Nabi Muhammad tidak membiarkan satu tetes darah pun itu menetes ke atas tanah. Jadi tidak ada satu tetes darah Nabi Muhammad yang mengenai tanah ketika itu. Kemudian ada salah seorang sahabat itu yang melihat hal itu, kemudian selesai perang itu memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, kok tadi ada hal yang aneh? Tidak seperti biasanya dilakukan. Kenapa engkau tadahi darahmu seperti itu?" Kemudian kata Nabi seperti ini, "Wahai sahabatku, ketahuilah bahwasannya sesaat sebelum perang itu ada malaikat yang datang kepadaku kemudian mengabarkan sesuatu. Ya Muhammad, seandainya nanti darahmu itu menetes satu tetes darah pun ke atas tanah, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab orang yang menyebabkan itu." Jadi kalau ada satu tetes darah Nabi Muhammad yang kena tanah, maka nanti Allah akan mengazab orang yang menyebabkan itu. Kira-kira Bapak Ibu, yang bikin Nabi Muhammad berdarah, yang bikin Nabi Muhammad luka-luka itu siapa? Musuhnya atau temannya? Musuhnya. Kalau musuhnya yang bikin luka, bikin berdarah, maka nanti yang akan diazab siapa? Musuhnya. Kalau darahnya itu netes ke atas tanah. Tapi kenapa sama Nabi Muhammad seperti ini kan? Ditadai, Bu, sampai tidak membiarkan satu tetes darah pun itu mengenai tanah. Kintun-kintun nunopo? Karena Nabi Muhammad pun bahkan masih sayang kepada musuhnya sendiri. Nabi Muhammad hanya berkata, "Ya Allah, mereka itu orang-orang yang belum tahu. Tunjukkanlah hidayah kepada mereka." Nabi Muhammad masih sayang bahkan kepada orang yang sudah menyakiti. Bayangkan Ibu, ditombak, dipedang, dikenai mata rantai berkali-kali sampai berdarah seperti itu, masih bisa sayang dan kasih kepada orang itu. Bapak Ibu, menawi dilarani tasih sakit napa mboten kita sayang kepada orang yang menyakiti kita? Nggih, saged tur angel niku wau nggih. Pernah ada orang yang seperti ini, "Mas, jamaah, Mas, saya itu punya masalah sama orang. Pokoknya intinya dia didolimi, dia dilarani ngoten niku." Kemudian bertanya, "Mending tak apake ya, Mas?" Iki wis bahaya ngeten iki, Bu. Terus saya bilang ke orang itu, "Jamaah Mas, saya bilang sama Anda, doakan yang terbaik untuk orang itu. Doakan hal-hal baik untuk orang itu." Wah, napa Bu? Kata Masnya gimana? Nyuwun sewu, kalih nyente-nyente niku, Bu. Ora iso, Mas. Ora iso. Aku sing salah, ya. Aku sing disalahi, nyuwun sewu, aku sing disalahi, dia yang salah. Kok saya harus mendoakan baik kepada dia? Ora iso. Harga diri, Mas, bahkan seperti itu. Iya Bapak Ibu ya.
Kita ini kan ya Allah sungguh sangat amat sempit sekali hati kita untuk bisa sekedar memaafkan orang lain, bahkan mendoakan baik kepada orang lain, kita itu berat rasanya. Tapi lihatlah Nabi Muhammad sudah dilukai, sudah disakiti, masih bisa sayang kepada orang lain. Dan ada cerita yang sami, Bapak Ibu insya Allah sudah sama tahu semuanya, di mana Nabi Muhammad itu niki dulang niku nopo? Nyuapin ya. Nyuapin orang yang buta, dan ketika itu kafir. Ya, sudah tahu ya. Di mana Nabi Muhammad itu sambil nyuapin orang yang buta tadi, sambil diapakan? Di unek-unekke, dielek-elekke, dihina, dicaci maki. Wah, Nabi Muhammad itu sudah seperti ini, Nabi Muhammad itu nyuwun sewu, Nabi Muhammad itu gila, Nabi Muhammad itu sihir, Nabi Muhammad ini itu dan lain sebagainya. Sambil nyuapin, Bu, masih bisa menyuapi seperti itu. Jadi kalau diunek-unekke, Pak, di depan mukanya langsung, masih bisa untuk menyuapi. Bapak Ibu nek dulang tiang kalau diunek-unekke pripun? Nek ibu meng delehke, nek kula tak tumpleke piringe ngenten iki Bu. Nggih, mosok wis dulang tunek-unekke nggih. Nek dhewe kan ra trimo. Sendoke doncalke piringe tumpleke. Nyoh ngoten niku. Masyaallah. Itulah Bu, sempitnya hati kita itu sedemikian rupa. Nabi Muhammad tidak marah sedikit pun. Nabi Muhammad tidak membalas sedikit pun, justru terus berbuat baik, bahkan setiap hari selalu disuapinya. Sampai ketika Nabi Muhammad sudah wafat, orang tersebut mencari, di mana orang yang setiap hari ini menyuapi aku, kok sekarang sudah nggak nyuapin lagi ya? Ternyata Nabi Muhammad sudah wafat, sudah meninggal. Sebegitu rahim kasihnya Nabi Muhammad kepada sesama. Dan puncak kasih dari Nabi Muhammad SAW adalah sebelum beliau wafat, tepat sebelum beliau wafat. Bapak Ibu saya tanya, siapa yang diingat oleh Nabi Muhammad sebelum beliau wafat? Sinten? Betul, Bapak dan Ibu sekalian ini sudah diingat oleh Nabi Muhammad sesaat sebelum beliau wafat. Kan kata Nabi Muhammad, ummati Malam hari itu rumah Nabi Muhammad diketuk oleh seseorang. Kemudian dibukakan pintu oleh putri tercintanya. Siapa putri Nabi Muhammad? Fatimah Az-Zahra. Dibukakan pintu, kemudian dilihatnya, kok ini orang asing ya, belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Kemudian orang itu berkata, ya Fatimah, saya ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Fatimah, mohon maaf, tapi bapak itu sedang sakit, jadi tidak bisa ditemui. Setelah itu orang itu pergi, kemudian Fatimah menutup pintu dan kembali kepada Rasulullah. Ditanya sama Rasul, "Nduk, niku wau sinten? Itu tadi siapa yang mengetuk pintu tadi?" Kata Fatimah, mohon maaf ya Rasul, saya kok tidak pernah melihat orang itu ya sebelumnya. Jadi orang asing, tidak ada di sekitar sini orang tersebut. Kemudian kata Rasul, bu, simpel tur rada nyelekit nih. Ketahuilah ya Fatimah, bahwasannya itu tadi adalah malaikat maut yang datang untuk menjemputku. Jadi Nabi Muhammad sudah tahu kalau itu adalah malaikat maut. Langsung seketika Fatimah menangis luar biasa. Dan kemudian malaikat maut datang kepada Rasulullah. Bapak Ibu nek didodok lawange, terus kok buat neretos niku sinten nggih? Atos-atos nggih Bapak Ibu. Enggak, tidak mungkin. Tapi malaikat maut tidak akan menampakkan dirinya di hadapan kita, hanya di hadapan Nabi saja. Kemudian malaikat maut datang bersama dengan malaikat Jibril untuk mengambil nyawa dari Nabi Muhammad SAW. Diambil ruhnya seketika, perlahan diambil. Dari atas atau dari bawah kalau ngambil ruh, ayo? Dari atas atau bawah? Kok ngertos? Sampun nate napa? Ah? Dereng. Purun.
Nggih purun boten purun, nggih. Purun boten purun, semua nanti pasti akan merasakan saat-saat di mana Bapak Ibu tiba-tiba membuka mata kemudian dikatakan, "Ya iya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Ayo pulang, kata malaikat Israel. Diken kondur, Pak. Niku mending nek tasih kula nuwun Pak malaikatnya. Wah, enak, tenang matinya kalau masih kula nuwun malaikatnya. Kalau ndak kula nuwun bagaimana? Tiba-tiba langsung ngoten niku. Kan ada dua cara bagaimana nanti kita itu diambil sama Allah ya, diambil sama malaikat. Ada yang lembut, ada yang kasar. Tapi selembut-lembutnya sakaratul maut itu pasti masih sakit. Bahkan Nabi Muhammad pun merasakan sakitnya yang luar biasa ketika sakaratul maut, diambil perlahan. Barulah Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, itu mendekatkan telinganya ke bibir Nabi karena seraya mengucapkan sesuatu. Terdengarlah ketika itu, ummati, ummati, ummati. Bukan istrinya yang diingat, bukan anak-anaknya yang diingat, bukan cucu-cucunya, bukan menantunya, bukan sahabat-sahabatnya yang ada di luar rumah yang diingat. Yang diingat adalah kita, umatnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad belum kenal dengan bapak ibu, sudah mengingat-ingat sebelum beliau wafat. Nanti kita sebelum wafat, apa yang diingat, Bu? Kita, apa yang kita ingat nanti sebelum wafat? Nek mboten utang, nggih paling. Mboten duwe masalah karo wong liya ngoten nggih. Masyaallah, Nabi Muhammad begitu luar biasanya kasih sayang kepada kita. Maka kalau kita tidak mau bersolawat ke atas beliau, tidak mau untuk mengingat jasa-jasa beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran milah beliau, sepertinya kita ini rodok kebangetan. Maka kita ikuti selalu sunnah-sunnah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai syuruk nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Iya, syuruknya sekarang kurang lebih jam 6 kurang sedikit ya. 6 kurang lebih jam 6 lah itu kita syuruk nanti. Nah, kalau mau dapat pahala haji dan umroh setelah ini sholat syuruk ya. Jadi ini kita sudah menunggu sambil zikrullah nih, kita mengingat-ingat Allah. Setelah ini syarat syuruk dapat pahala haji dan umroh. Saat ini ngantri haji niku pinten tahun Bu Pak? Nggih 3 doso kawan doso tahun. Berarti nek sekarang daftar tahun 2024 berangkatnya tahun berapa? Ya 2060 kurang lebih ya. Allahu alam bisawab 2060. Niku pun kaya ngapa donyane nggih, 2060. Nggih niku nek tasih wonten nggih. Nek pun mboten wonten nggih pripun? Maka minimal kita ini berusaha dengan mendapatkan pahala yang setara dengan haji dan umrah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat nanti malam insya Allah kita akan menginjak kepada suatu bulan yang mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Maka jangan sampai lepas apa-apa saja yang Allah tawarkan kepada kita selama bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian sudah sama tahu ayat diperintahkannya kita berpuasa pada surat apa Bapak Ibu? Al-Baqarah ayat berapa sampai berapa? Ayat berapa? 183 sampai 187. Nah, harus diketahui bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam saja, tapi sampai kepada ayat 187 di mana ada perintah berdoa di situ. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ada perintah berdoa pada akhir-akhir surat untuk berpuasa bagi kita. Maka ini mengandung sangat amat banyak makna hikmah yang diturunkan kepada kita. Saya berikan sedikit saja beberapa tawaran Allah Bapak Ibu yang kiranya nanti harus kita kejar selama bulan Ramadan. Saderengipun kula tangot, Bapak Ibu ini menjumpai bulan Ramadan sudah berapa kali? Nggih tang mawon yuswane pinten? Nggih.
Bapak yang 60 kali berarti sudah bertemu dengan bulan Ramadan selama 60 kali. Ibu-ibu yang 58 tahun berarti sudah berjumpa dengan bulan Ramadan 58 kali. Tapi puasanya kan ya mboten lekas brojol terus poso mboten nggih. Dulu Bapak Ibu mulai puasa usia berapa? Boleh tahu? SD, alhamdulillah SD. Ada beberapa jamaah yang seperti ini Bapak Ibu. Mas saya itu baru mulai puasa itu wes gede. Nah, jadi akhir-akhir ini baru mulai untuk berpuasa. Saya baru mulai puasa itu ketika sudah berkeluarga. Saya baru mulai berpuasa itu ketika sudah punya anak pertama. Ada yang seperti itu. Boleh enggak seperti itu? Boleh dan bahkan sangat boleh. Karena Allah itu lebih suka kepada hambanya yang salah tapi mau bertaubat daripada orang yang solih tapi tidak pernah merasa salah. Jadi sesalah apapun kita, sedosa apapun kita, tidak boleh sedikit pun kita menutup pintu asa kita untuk bertaubat kepada Allah. Kan kata Allah, wala ta'asu mir rauhillah, janganlah sedikit pun kamu ini berputus asa dari rahmat Allah. Kita kejar rahmat Allah. Allah sudah membuka selebar-lebarnya. Maka nanti ketika bulan Ramadan Bapak Ibu, untuk ruhani kita ada beberapa yang harus kita kejar. Satu, Allah nanti memberikan kepada kita diskon besar-besaran. Napa Bu? Diskon. Nek masalah diskon ki paling banter ibu-ibu biasanya. Diskon. Yang namanya diskon itu harganya ditambah atau dikurangi? Diskon dikurangi. Diskon 50%, harganya 10.000 jadi berapa? 5.000. Banter nggih ibu-ibu nek ngitung diskon nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, misal lihat di supermarket atau di mana perbelanjaan seperti itu, masang, biasanya sebelum Ramadan seperti ini dipasang banner gede. Diskon spesial Ramadan, all item, semua item didiskon 50%. Wah, tertarik atau tidak ibu-ibu? Tertarik, nek duwe duit. Nah gitu. Nek mboten tertarik iku. Diskon 50%, kan luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekarang ini Allah Subhanahu wa taala sudah masang banner yang besar, sudah menawarkan kepada kita diskon yang luar biasa besar. Bukan hanya 20%, bukan 50%, bukan 70%. Berapa persen? 100%. Namanya 100/100 itu berarti dihabiskan semuanya. Apa yang didiskon dari kita? Dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita nanti itu bisa didiskon 100%, dihabiskan semuanya sama Allah. Bapak Ibu kalau punya nota utang bon, terus kemudian notanya diputih kayak seneng napa mboten? Seneng nggih. Bapak Ibu punya utang tiba-tiba diutangi lali, seneng napa mboten? Ampun seneng. Diingatkan. Maka nanti bisa ketika bulan Ramadan itu dosa-dosa kita seluruhnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis tuntas. Bapak Ibu di sini yang dosanya sedikit angkat tangan. Nek wonten kula tak bali sakniki Bu langsung. Wedi kula tak estu. Adakah manusia dari kita yang dosanya sedikit? Tidak ada. Bapak Ibu kita ini dosanya banyak atau tidak? Sudah dosanya banyak, mintanya surga. Surganya yang paling atas, yang paling tinggi. Bapak Ibu tahu Nabi Adam itu diusir dari surga karena apa? Iya, makan apa? Makan buah khuldi. Kan? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon itu apalagi dimakan buahnya. Sama Nabi Adam ternyata dimakan. Qadarullah, sekali lagi qadarullah. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Bapak Ibu, Nabi Adam itu hanya melanggar satu larangan Allah. Ya. Nabi Adam hanya melanggar satu larangan Allah, itu sudah dikeluarkan dari surga. Kita berapa larangan yang kita langgar? Berapa perintah yang tidak kita jalankan?
Iya kathah wis ngonten niku nyuwune Oke. Permintaan elit sujudnya sulit. Permintaan selangit ibadahnya pelit. Siapa itu? Kita semuanya masih demikian. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika bulan Ramadan bisa dosa-dosa kita itu betul-betul dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada pelipat gandaan pahala nanti selama bulan Ramadan. Sudah dihapuskan dosanya karena diskon tadi. Nanti ketika bulan Ramadan itu kalau Bapak Ibu nindakaken amal baik, beli 1 gratis 10. Bukan beli 1 gratis 1, ibu-ibu bapak-bapak kalau lihat bungkus makanan ada tulisan beli 1 gratis 1, seneng napa mboten? Seneng, karena kan ngirit setunggal nggih, tumbas setunggal angsal setunggal. Ini enggak, Allah tidak hanya 1 gratis 1, beli 1 dikalikan 10. Ada hadisnya. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Rasul dari Allah. As-saumu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan selama bulan Ramadan itu minimal dikali lipat menjadi 10. Paling gampang saya kasih tahu nanti dengan membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu kalau mau nanti nambang pahala niku maos Quran. Alif Lam Mim. Berapa huruf itu? Berapa huruf? 3 huruf. Alif, Lam, Mim. Jelas. 1 huruf di hari-hari biasa seperti ini berapa pahalanya? 10. 1 huruf 10. Berarti Alif, Lam, Mim dapat berapa pahala? 30. Itu di hari-hari biasa seperti ini. Nanti di bulan Ramadan dikalikan 10 lagi. Jadi berapa? 300. Alif, Lam, Mim 300. Yasin 200. Pun kathah napa dereng niki 200? Sampun. Shadaqallahul. Sampun. Erek. Bapak Ibu saya yakin nanti kalau ketika bulan Ramadan itu membaca Al-Qur'annya lebih semangat. Paling tidak saya yakin nanti 1 ruku, 1 halaman ya. Atau ya insya Allah syukur-syukur bisa 1 hari 1 juz, supaya nanti bisa hatam 30 juz, maka one day one juz. Tapi Al-Qur'annya sudah disiapkan semua nggih? Nggih, insyaallah saya yakin sudah disiapkan. Ibu Bapak, nanti disiapkan seluruh persiapan kita untuk menuju ke bulan Ramadan. 1 pahala dilipat 1 dosa diampuni, 2 pahala dilipat gandakan. Yang terakhir, nanti ketika bulan Ramadan seperti yang saya bilang di awal tadi, ayatnya itu sampai ayat 187 dan ada ayat perintah untuk berdoa di situ. Jadi di bulan Ramadan kita ini memang betul-betul diperintahkan untuk sering-sering berdoa, karena waktu pada bulan Ramadan itu adalah waktu yang mustajab. 3 orang yang tidak ditolak doanya, salah satun la turaddu da'watuhum. 1, al-imamul adil. Kalau ada seorang imam, bapak-bapak ini imam seluruhnya di keluarga. Ada imam, ada ketua RT, ketua RW, ketua Pak Dukuh, Pak Lurah, itu imam. Al-imamul adil, imam yang adil, itu la turaddu da'watuhum, tidak ditolak doanya. Kedua adalah as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, maka tidak ditolak doanya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau berpuasa, selama puasa itu sampai buka, itu tidak ditolak doanya. Maka berdoa sebanyak-banyaknya ketika itu. Baru yang ketiga adalah da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi. Hati-hati Bapak Ibu, doa orang yang terdolimi itu mustajab. Bapak Ibu kalau sedang merasa terdolimi, jangan doakan jelek orang lain. Tadi saya bilang, ini stok doa mustajabnya ini lebih baik dipakai untuk mendoakan diri sendiri, ya, atau mendoakan keluarga kita, karena mustajab doanya orang-orang yang terdolimi. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sudah hampir jam 6.
Sudah hampir syuruk. Sudah syuruk belum, Pak? Sampun. Jam 5.3. 1 menit lagi berarti. Oh, pas syuruk, alhamdulillah. Tapi syuruk itu selayaknya 10 menit atau 15 menit setelah terbit barulah kita sholat sunnah syuruk. Ini ngambilnya syuruk pas terbitnya atau pas sholat syuruknya? Tidak apa ya Bapak Ibu. Gila Bapak. Sudah masuk ya? Saya ya insya Allah juga biasanya jam segini, jam 5.53 seperti ini. Insya Allah salat syuruk. Tapi banyak jamaah yang saya isi subuh, ayo Bapak Ibu kita salat sunnah syuruk. Ayo Bapak Ibu setelah ini dapat pahala haji dan umroh. Itu awal duha dan lain sebagainya. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bubar kabeh. Tinggal saya dengan Bapak Takmir berdua salat sunnah syuruk. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kita masih patut berdoa kepada Allah supaya kita bisa disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukran ala kulli ihtimamikum. Kalau ada kurangnya itu semata datangnya dari saya, kalau ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu